Ada pertanyaan yang menggelitik yang menanyakan soal Tuhan kok mati, Tuhan kok menderita, Tuhan kok disiksa, Tuhan kok diludahi, Tuhan apa itu? Tuhanmu rendah banget, Tuhan kok sebegitunya. I say that's our God. Tuhan yang memiliki cinta yang luar biasa untuk kita. Bahkan dia mau memberikan contoh yang benar-benar ke manusia. Lalu kenapa Tuhan bisa mati? Pernahkah kita paham atas perbedaan di mana masa sebelum Kristus dan masa setelah Kristus? Masa sebelum Masehi, masa-masa di mana kita hanya berpegang sebagai hukum Taurat. Segala sesuatu hanya bisa kita capai melalui perbuatan kita. Tapi apa yang terjadi? It's kind of like a reward and punishment. Dan Tuhan gak ingin itu. Tuhan gak ingin kita melakukan kebaikan hanya karena kita inginkan reward. Dan kita menghindari semua perintah-perintahnya karena kita gak mau dihukum. That's not love. Bukan itu yang diharapkan Tuhan. Coba make it clear. Kita berpikir dengan jernih ya. Saat kita inginkan sesuatu, let's say anggaplah kita sebagai anak kecil ya, yang pengen jajanan atau pengen mainan. Oke, kalau kamu pengen mainan, kamu belajar. Kalau kamu pengen mainan, kamu harus pinter. Kita akan belajar untuk mainan. Kita akan melakukan apa yang harus dikerjakan untuk mainan, untuk hadiah yang mau kita dapatkan. Terus nanti kalau mainannya nggak diberesin, mainannya bakal kita buang. Jadi dia akan beresin mainan itu karena takut untuk mainannya dibuang. Sama seperti kita di masa-masa sebelum adanya penebusan mesianik dari Yesus. Kita terpaku pada what we can do and what we cannot do. Kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini harta milik orang lain, jangan mencuri. Kita takut untuk melakukan itu agar tidak dihukum dengan neraka dan agar kita dapat surga, sebuah kenyamanan yang akan kita dapatkan
saat kita sudah mati. Orang akan melakukan itu, ya, I will do better. It's bukan dari hati nurani kita, tetapi dari keinginan kita. Ujungnya apa? Selfish. Kembali ke kita lagi, selfish. Kita hanya inginkan surga. Kita hanya ingin takut untuk jatuh ke neraka. Kita melakukan semuanya itu karena rasa takut dan rasa keinginan atas reward. Apakah kita mencintai Tuhan dengan seperti itu? Untuk itulah Tuhan datang. Ini nak, mainan yang kamu pengen. Aku sayang sama kamu. Aku bakal berkorban untuk kamu, melakukan semua yang kamu inginkan. Dan sang anak yang baik, kembali lagi, sang anak yang baik, dia akan menghargai pemberian orang tuanya. Oke, aku akan belajar baik. Aku akan memanfaatkan semua fasilitas dari orang tuaku dengan baik. Orang tuaku begitu sayang sama aku. Kita akan melakukan semua kebaikan dan semua perintah-perintah Allah dengan tulus. See the difference now? Melakukan karena ingin hadiah dengan melakukan karena cinta. Which one is better? Kira-kira apa yang diinginkan Tuhan? Apakah Tuhan menginginkan kita melakukan segala sesuatu karena reward and punishment, atau karena cinta kasih Tuhan? Itu poin perbedaan utamanya. Dan itu adalah dasar fundamental kenapa Tuhan datang. Tuhan menebus semua dosa kita. Dia melakukan dan memberikan contoh yang luar biasa. Sosok raja mana yang bisa datang ke rakyatnya untuk terjun masuk ke dalam kehidupan rakyatnya, bahkan mau berjuang, menebus, memberikan contoh, teladan, dan bahkan berkorban hingga mati demi rakyatnya. Contoh sebagai raja. Dan ini Tuhan, sosok cinta yang begitu dalam yang harus kita hayati dengan tindakan kita, bukan sekedar ucapan syukur. Jadi perintah-perintah Allah, Taurat, yang sebelumnya kita ketahui sebagai larangan, sebagai apa yang harus, yang boleh dan yang tidak, menjadi sesuatu yang kita kerjakan karena kita tulus mencintai Tuhan. Itulah intinya. Kedatangan Yesus bukan lagi sebagai sosok yang hadir untuk merubah hukum Taurat, tetapi melengkapinya dengan hukum kasih.
Yesus adalah contoh yang clear bahwa kasih dan pengorbanan itulah ajaran yang harus kita jalani, yang dikembangkan dengan segala sesuatu yang kita kerjakan. Coba ada nggak yang bisa mencari hal lain yang lebih mulia, yang lebih dalam daripada kasih dan pengorbanan? Ada nggak? I don't think so. Love and sacrifice is the deepest and honorable thing that ever happened to anything in the universe. Kasih dan pengorbanan itulah inti dari ajaran Kristus. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dia menunjukkan. Lalu balik lagi, kenapa Tuhan mati? Tuhan kok mati? Tuhan kok meninggal? Is he really dead? Berarti Tuhannya kosong dong kalau Tuhannya mati. Seperti badan kita punya tubuh, jiwa dan roh. Jiwa dan roh Allah masih ada. Tubuhnya mungkin sebagai manusia, dia serahkan nyawanya untuk masuk ke dalam kerajaan maut. Karena dia harus turun sebagai manusia untuk mengalami kehidupan dan mengalami kematian untuk masuk ke dalam kerajaan maut. Tanpa proses itu, proses penyelamatan manusia tidak akan menjadi sempurna. Karena dia harus memegang kunci maut, kunci surga, dan membebaskan jiwa-jiwa yang terpenjara di kerajaan maut. Selama 72 jam Yesus meninggal, apakah dia gak ngapa-ngapain atau hilang? Gak. Banyak sekali yang dia kerjakan. Bayangkan ya, dosa seluruh umat manusia dari awal dunia ada hingga akhir dunia ada, semuanya dikumpulkan jadi satu dan ditanggung oleh Yesus. Menjadi sosok yang paling hina, paling rendah, karena dia menerima semua beban dosa seluruh manusia. Pakai logika basic aja deh. Ada nggak manusia yang mungkin sanggup menerima hukuman dosa sebesar itu kecuali Tuhan sendiri? Semua dosa-dosamu aku yang tanggung. Bahkan sebelum Tuhan Yesus ada sampai sekarang, dia menanggung semua keburukan, maksiat, kejahatan manusia ke dalam dirinya.
Untuk itu dia masuk ke dalam kerajaan maut. Dan dia juga membebaskan jiwa-jiwa yang terpenjara. Sebelum, bahkan setelah. Make sense? Sosok perasaan cinta yang begitu dalam ini make sense. That was love. That was love. Kalau saya menceritakan tentang cinta Tuhan, susah untuk menjelaskan karena it's overwhelming. It's too good. Sosok Tuhan mana yang mau memberikan cinta sedalam itu? Dan apakah sampai di situ? Dia bangkit. Dan semua peristiwa kematian, penyalipan, dan kebangkitannya ada bukti arkeologi dan bukti sejarah. Setiap kejadian ada saksi mata. There is an eyewitness tertulis dalam manuskrip yang lengkap. Bukan satu orang yang mengatakannya. Bahkan tertulis bukan di zaman itu saja, tetapi tertulis dari ribuan tahun sebelumnya, merefer kepada satu titik yang sama. Ratusan ribuan data masuk, ribuan referensi merefer kepada satu titik yang sama. Pengorbanan mesianik Yesus. Jadi datanya, kalau kita ngomong historical fact, itu bukan hanya data di saat kejadian itu saja. Bahkan profesi-profesi, semua dokumen-dokumen dari kepercayaan agama, semuanya akan ada peristiwa itu. Sekarang gampang ya, tinggal you can access ChatGPT or any kind of AI, tanyalah data-data apa, ajaran-ajaran apa yang menyatakan, merefer akan adanya penebusan semua. In every earth direction ya. Semua, bagaimana mungkin semua bagian dari bumi, seluruh bagian bumi dengan sejarah yang berbeda-beda, dengan budaya yang berbeda-beda, dengan kepercayaan yang berbeda-beda, di zaman yang berbeda-beda, semuanya menunjukkan bahwa akan ada sosok Mesias yang akan menolong kita. Bagaimana mungkin itu bisa ada dari ribuan tahun sebelum kejadian penyalipan dan kebangkitan Yesus? Kalau kita tarik garis di referensi, you will be amazed.
Lalu saat Yesus bangkit, coba kalian cari tentang artefak sejarah apa yang paling banyak diteliti oleh manusia. Artefak sejarah apa yang paling banyak bidang ilmu yang menelitinya? It's the Shroud of Turin, kain kafan Yesus, kain kafan Turin yang dipercaya itu dikenakan pada tubuh Yesus. Karena sampai saat ini, sampai detik ini, terlalu banyak misteri dari Shroud of Turin. Itu mungkin nanti aku jelasin, kita bahas bareng tentang Shroud of Turin. It's very amazing, very amazing. It's the real proof, the resurrection of Jesus Christ. Bahkan tidak bisa direplikasi sampai saat ini.